Untuk mengaktifkan cakra dasar, kundalini, dan cakra sek. Nah, selanjutnya sampean tarik napas lagi yang dalam, simpan di perut, tahan, dan keluarkan. Ini untuk mengaktifkan cakra pusar. Ini mengaktifkan cakra pusar. Sakderenge nglajengaken mirsani video sakjangkepipun, kula aturi kapurih nutul tombol subscribe supados boten ketinggalan video salajengipun. Kagem kemanfaatan video menika monggo dipun like, komen, lan ugi share. Mugi panjenengan sedaya pinaringan seger waras, bejo donya bejo akhirat, rahayu 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 sagung dumadi. Salam rahayu, rahayu, rahayu sagung dumadi. Matur sembah nuwun buat teman-teman semuanya yang selalu support dan dukung Viper Kediri. Semoga selalu diberi keberkahan, kenikmatan, kemakmuran, kelancaran rezekinya, dan selalu diberi kebahagiaan oleh alam semesta. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang ilmu pernapasan. Di sini yang saya bahas adalah kunci dasar dari sebuah ilmu pernapasan. Ilmu pernapasan ini sekarang sering dipelajari oleh banyak orang dan bisa digunakan untuk pengisian, pembangkitan energi ataupun tenaga dalam. Bisa dipakai juga untuk sugesti diri sendiri ataupun mengaktifkan cakra-cakra yang ada dalam tubuh kita ataupun memperlancar peredaran saraf dan darah pada tubuh kita. Nah, kunci dasar dari ilmu pernapasan itu sebenarnya adalah ada 3 tahap, yaitu pertama tarik, tahan, buang. Tarik, tahan, dan buang. Nah, di saat menarik ini kita mengambil dari energi alam semesta. Kita mengambil energi dari alam semesta untuk masuk dalam tubuh kita. Di saat menahan, kita membentuk sebuah energi dalam tubuh kita. Membuat pusaran energi dalam diri kita. Di saat membuang, di situ kita membuang sisa-sisa energi negatif yang berada dalam tubuh kita. Kesempurnaan cakra dalam diri manusia itu terganggu karena adanya energi-energi negatif. Energi-energi negatif dalam tubuh manusia itu dihasilkan dari amarah kita. Contoh rasa iri, rasa dengki, kesombongan. Itu adalah energi-energi negatif dalam tubuh kita, ataupun bisa disebut dengan sifat jin ataupun setan itu sendiri yang mengganggu sistem saraf ataupun peredaran darah dalam diri kita. Nah, untuk mempraktekkan ini bisa sampean coba sendiri nanti di rumah, bisa langsung dipraktekkan dan bisa sampean rasakan. Yang pertama, contohnya saja kita membuka cakra dalam tubuh kita. Cakra utama dalam manusia itu dikenal dengan 7 cakra biasanya. Cakra dasar, cakra sek, cakra pusar, cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra asna, dan cakra mahkota. Dan ditambah lagi 1 cakra, yaitu cakra akar, kundalini sebenarnya. Nah, ini sebenarnya bisa diaktifkan dengan pernapasan. Tekniknya sama, tarik, tahan, buang. Dan
didorong oleh sugesti pikiran kita. Karena sebenarnya kayak energi dalam tubuh, cakra, tenaga dalam, kebatinan itu adalah sumbernya pada sugesti diri kita sendiri. Kekuatannya ada pada sugesti diri kita sendiri. Nah, di sini sampean bisa praktekkan nanti. Saya akan mengasih kunci tekniknya saja, sampean bisa praktekkan sendiri di rumah masing-masing dengan kunci dasar pernapasan itu tadi. Contoh untuk membangkitkan cakra yang ada di pondasi diri manusia, yaitu cakra Kundalini, cakra dasar, dan cakra sek. Cakra dasar ini untuk menambah keyakinan ataupun kepercayaan diri. Cakra sek ini kreativitas kita, dan cakra akara ini adalah pensuplai energi dalam diri kita. Nah, di sini pernapasannya ini sampai simpannya di di bawah perut sampean. Jadi di bawah perut itu ada sebuah rongga, yaitu di atas kemaluan kita itu ada rongga, satu rongga di situ. Nah, itu bisa sampai tahannya di situ. Jadi untuk mengaktifkan cakra ini nanti kita ada 3 tempat, yaitu di atas kemaluan, di perut, dan juga di jantung. Ini bisa untuk mengaktifkan cakra kita. Tetap sama tekniknya, sampean bisa dengan duduk atau berdiri atau apapun, terserah sampean. Tarik napas dari hidung, dalam mungkin kirim dengan sugesti pikiran ke bawah pusar kita, tahan di situ, tahan sampai kita merasa penuh rongga di situ, dan setelah itu buang melalui mulut kita. Di saat kita menarik ini, kita mengirim energi yang positif dalam diri kita. Saat menahan, di situ kita membersihkan energi-energi yang negatif yang ada dalam diri kita. Di saat kita keluarkan, nah di sini energi negatif sampan keluar melalui mulut panjenengan. Nah, itu sampan untuk mengaktifkan cakra dasar, Kundalini, dan cakra sek. Nah, selanjutnya sampean tarik napas lagi yang dalam, simpan di perut, tahan, dan keluarkan. Ini untuk mengaktifkan cakra pusar. Ini mengaktifkan cakra pusar. Setelah itu sampan naikkan lagi ke cakra jantung. Di saat sampan tarik napas, tahan di dada biar penuh. Setelah penuh, sampan keluarkan lewat mulut. Di situ sampan membuang seluruh energi yang menutupi cakra, karena cakra yang mempengaruhi itu adalah dari cakra tenggorokan ke bawah. Nah, cakra sek, cakra dasar, cakra perut, cakra jantung ini yang mengeluarkan adalah cakra tenggorokan. Jadi cakra tenggorokan dengan cakra sek ini sama fungsinya, kreativitas. Di sini kita sebagai terciptanya kreativitas kita dari pembicaraan kita, makanya ada cakra tenggorokan itu. Nah, 5 cakra ini kuncinya di pikiran, makanya di saat pernapasan itu tadi kita mengirimkan sugesti lewat pikiran kita. Nah, ini bisa disebut cakra asna itu. Nah, di saat 6 cakra ini bersinergi, energi-energi negatifnya terbuang dari tubuh panjenengan, maka cakra mahkota ini otomatis akan aktif. Cakra mahkota itu adalah yang membawa kita ke dalam kemakmuran ataupun penyelesaian dalam hidup kita, kemakmuran dalam hidup kita. Itu bisa sampai aktifkan dengan pernapasan. Dengan cukup Anda mengenal kunci dasar pernapasan saja, sampai nanti bisa mengaktifkan 7 cakra panjenengan. Itu sebenarnya sudah aktif
kita itu tinggal membuang yang mengganggu ataupun menghambat energi cakra kita itu tidak stabil, dan sehingga kundalini itu bisa mensuplai energi-energi dengan lancar ke seluruh cakra utama kita. Kalau cakra itu dalam tubuh sebenarnya banyak. Cakra itu adalah sistem persendian. Di saat kita menyadari cakra dalam diri kita itu sebenarnya menyadari kelemahan kita. Karena apa? Tempatnya cakra itu ada di titik kelemahan manusia. Contoh di tenggorokan ini paling lemah. Jantung, ulu hati ini juga lemah. Pusar juga lemah. Bawah perut ini di atas kemah ini juga paling lemah. Di antara paha kita, kedua paha itu paling lemah juga. Di kening paling lemah, di ubun-ubun juga paling lemah. Jadi di saat orang menyadari akan cakranya, itu sebenarnya dia menyadari bahwa titik lemah dalam tubuhnya. Ada titik lemah dalam tubuhnya. Tetapi di balik titik lemah tubuh kita itu menyimpan sebuah energi yang luar biasa. Nah, itu bisa sampean aktifkan. Ini cara paling mudah. Sampean cukup tidak usah meditasi. Sampean cukup diam, melakukan pernapasan dengan teknik itu tadi. Tarik, tahan, buang. Salurkan ke seluruh titik cakra panjenengan. Untuk yang paling bawah, memang rongga paling bawah itu di bawah perut, di atas kemaluan kita. Nanti kalau untuk ke cakra asna dan cakra mahkota itu lebih dekat dari hidung kita, tariknya sampai pelan, halus, kirim ke otak sampean. Di situ sampai nanti membuangnya juga melalui hidung panjenengan. Karena yang tersalur ke otak itu adalah rongga itu dari hidung kita. Nah, itu bisa sampean peragakan sendiri. Cara paling mudah, paling cepat, dan bisa sampean rasakan langsung sensasinya mengaktifkan 7 cakra dan kundalini kita dengan teknik dasar pernapasan kita. Nah, ini semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Dari saya matur sembah nuwun, salam rahayu, rahayu sagung dumadi.